Bersama keluarga kecil kami, saya menyapa kita semua. Selamat siang, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita waktu yang baik, kesempatan yang baik, dan hati yang rela untuk beribadah, untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Ya, pada bulan ini kita masuk satu tema yang telah disiapkan, itu subtema dari tema besar kita, komitmen, yaitu integrity. Di gereja kita ada sebuah pelajaran yang namanya tahbisan. Mohon maaf, mungkin baterainya saya sebentar. Di gereja kita ada sebuah pelajaran khusus, terutama bagi para imam atau pelayan yang melayani Tuhan di gereja ini, yang disebut pelajaran tahbisan. Dan ketika saya belajar tahbisan, saya membaca banyak materi-materi tentang tahbisan, dan saya menemukan bahwa core atau inti dari tahbisan itu adalah integritas. Ya. Jadi boleh saya katakan bahwa integritas ini adalah tahbisan, sehingga bahasa itu bisa tetap relevan. Mungkin anak-anak muda tidak mengerti apa itu tahbisan, gitu ya. Mungkin yang tua-tua masih mendengar, masih mengerti. Tetapi untuk bahasa yang saat ini itu lebih relevan pada istilah integritas. Jadi tahbisan itu sebenarnya adalah pelajaran tentang integritas, dan itu adalah pelajaran yang sangat luas, sangat dalam, dan sangat penting. Integritas adalah suatu pelajaran atau suatu tema yang sangat luas dan sangat penting, sehingga sebenarnya tidak cukup kita bicarakan sekali dua kali dalam ibadah semacam ini, apalagi hanya 30 menit. Ya. Karena di dalam konsep ini terkandung segala sesuatu yang baik dalam kehidupan. Integritas. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Ayub. Ayub sebelum Mazmur. Ayub pasal 1. Ya, kita akan baca 1 sampai 3 ya, 3 ayat saja. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Karena hanya 3 ayat, kita baca bersama-sama saja ya. Kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur.
Ya. Ini adalah Ayub, ya. Sudah sangat kita kenal, dan sangat sering kita baca atau kita dengarkan di dalam berbagai kesempatan. Karena Ayub ini adalah seorang yang luar biasa, ya. Ketika saya perhatikan ayat-ayat ini, maka saya katakan atau saya catat di sini bahwa Ayub ini adalah seorang laki-laki ideal. Ya, seorang laki-laki ideal, seorang suami ideal, seorang bapak yang ideal. Karena dia memiliki semua yang didambakan oleh setiap laki-laki. Ayub ini telah memiliki semua hal yang kita dambakan sebagai laki-laki. Ya. Tentu saja saya juga secara pribadi bermimpi bisa sukses seperti Ayub ini. Karena Ayub ini sukses di semua bidang. Sukses di semua sektor kehidupan. Jadi Ayub ini luar biasa. Ya, dia sukses secara spiritual atau secara rohani. Ya. Dia adalah laki-laki yang berhasil secara rohani. Dalam kerohaniannya dia berhasil. Ya, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Yang akan kita coba elaborasi nanti atau kita tekankan nanti. Ayub memiliki karakter yang luar biasa. Dengan karakter seperti ini, maka Ayub adalah orang yang sangat dihormati. Ayub adalah seorang yang sangat ditokohkan dan dimuliakan. Jadi saya yakin bahwa semua kita merindukan seperti pribadi Ayub ini. Bukan hanya secara spiritual atau secara rohani. Ayub juga sukses secara sosial, ya, dalam hal keluarga, family. Ya, dia memiliki anak, dia memiliki istri, 7 anak laki-laki dikatakan dan 3 anak perempuan. Jadi dia sukses sebagai sebuah keluarga. Dalam istilah orang Batak itu gabe, ya, gabe. Jadi dia orang yang sudah gabe, ya. Dia punya anak, dia punya istri. Kemudian bukan hanya di sana, Ayub juga sukses secara ekonomi. Dikatakan oleh firman Tuhan yang baru kita baca, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub adalah orang yang terkaya di daerahnya. Itu bukan hanya sebuah kampung, tapi itu daerah yang sangat luas. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Ayub adalah orang terkaya di daerah timur. Mungkin untuk daerah hanya 1 RT saja kita belum tentu orang terkaya, benar ya? Ya, apalagi satu RW, 1 lurah, 1 kota, 1 provinsi, ya, makin jauh. Tetapi Ayub ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang terkaya pada zaman itu, orang yang terkaya di daerahnya, sangat terkenal. Jadi kita lihat dalam 3 aspek ini, saudara, semua dia dapatkan. Secara rohani dia oke, keluarganya juga bagus sekali, harmonis. Kemudian ekonominya juga mapan sekali, dan dia juga dihormati. Kalau saudara nanti ada waktu, saudara baca bahwa dia selalu dinanti-nantikan di pintu gerbang untuk menanti-nantikan perkataan dari Ayub, untuk menanti-nantikan petua-petua atau nasihat-nasihat dari Ayub. Dia ditunggu-tunggu oleh warga, sehingga warga itu mendapatkan wejangan-wejangan dari Ayub. Ya. Dia ditunggu-tunggu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Betapa indahnya kehidupan semacam Ayub ini.
Jadi tunggu-tunggu orang supaya berbicara. Ayo bicaralah Pak Utagaul. Kami mau mendengarkan Pak Utagaul. Dicari orang, ditunggu orang, diundang orang supaya berbicara sepatah kata. Karena Ayub itu luar biasa. Biasanya Bapak Ibu, ada orang sukses di rohani tapi tidak terlalu sukses dalam famili. Ada orang yang sukses mungkin di familinya, keluarganya, tapi tidak terlalu sukses dalam ekonomi. Ya, selalu ada ketimpangan-ketimpangan. Mungkin keluarganya harmonis saja tetapi tidak kaya, biasa saja. Ada orang yang kaya juga tetapi dia ateis, tidak kenal Tuhan. Ya, berantakan keluarganya. Jadi kalau kita lihat dalam hidup ini, kita perhatikan Bapak Ibu, selalu ada ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Ya. Tetapi Ayub ini bisa berhasil di semua aspek itu. Ya. Ini makanya kita perlu pelajari, dan saya melihat semua ini bisa terjadi dalam pribadi Ayub karena Ayub ini adalah seorang yang memiliki integritas, ya, memiliki integritas, hal yang sudah langka di dunia ini. Integritas adalah hal yang langka di dunia ini. Bukan hanya di dunia sekarang, tapi dari zaman dahulu kala itu pun langka. Tetapi ternyata di dalam diri Ayub ada integritas. Ya. Dan tentang integritas ada 4 kata yang digunakan, yaitu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu nanti akan kita pelajari dalam waktu yang tidak lama ini. Tapi coba kita definisikan dulu, apa itu integritas? Apa sebenarnya integritas? Yang saya sebutkan tadi bahasa lamanya sehubungan dengan pelayanan itu tahbisan, ya. Apa itu integritas? Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dan sangat dipakai oleh Tuhan pada zamannya, namanya Billy Graham, ya. Bapak Ibu mungkin kenal, sebagian kenal karena sangat terkenal memang, namanya Billy Graham. Dia seorang penginjil yang besar, dan dia katakan begini, integrity means that we are trustworthy and dependable and our character is above reproach. Integritas berarti bahwa kita layak dipercaya dan dapat diandalkan, dan karakter kita melampaui semua tuduhan, above reproach. Jadi karakternya itu melampaui semua tuduhan. Artinya orang yang tidak bisa dituduh karena dia melakukan sesuatu yang salah. Ya. Orang yang tidak bisa ditunjuk orang karena dia melakukan sesuatu yang tidak tepat. Above reproach, ya, melampaui semua sangkaan-sangkaan. Tidak bisa disangka, tidak bisa dituduh. Ya, karena dia memang menjaga hidupnya dalam koridor yang lurus sehingga orang tidak bisa menuduh dia. Tidak bisa menuduh dia selingkuh, tidak bisa menuduh dia korupsi, tidak bisa menuduh dia tidak adil, tidak bisa menuduh dia menyeleweng, tidak bisa menuduh dia macam-macam. Ketika orang mau berhadapan dengan dia, karena dia begitu berkarakter, begitu berintegritas, orang tidak bisa menuduh dia macam-macam. Karena dia menjaga hidupnya itu sedemikian rupa. Itu orang yang berintegritas. Tidak bisa dituduh. Sehingga secara sederhana, ketika orang berbicara tentang dia, selalu yang baik-baik saja. Itu orang yang berintegritas. Amin. Ya, ketika seseorang atau banyak orang berbicara tentang Pak Panggabean misalkan, mana Pak Panggabean? Enggak ada ya? Enggak datang ya. Ya, atau tentang Alex lah, karena Pak Panggabean enggak ada. Ya, tentang Alex, semua orang berkata baik. Oh, Alex itu baik. Oh, Alex itu suka memberi. Oh, Alex itu suka menabung. Oh, Alex itu suka. Pokoknya semua yang baik. Tidak ada sebuah tuduhan yang negatif. Ini memang mahal Bapak Ibu. Kalau saudara berbicara tentang saya, mungkin banyak tuduhan-tuduhan, ya. Sak sumbing itu begini, begono, banyaklah, ya. Tetapi orang yang berintegritas semacam Ayub ini tidak bisa dituduh orang, ya, karena memang dia menjaga hidupnya
sedemikian rupa. Ini perkataan atau statement dari Billy Graham. Kemudian dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia dikatakan begini: integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang yang berintegritas itu pasti berwibawa, amin? Ya. Kalau orang tidak bisa dituduh yang macam-macam, kalau orang tidak bisa dituduh yang negatif, maka dia pasti berwibawa, pasti berkarisma. Ya. Karena apa? Karena dia selalu menjaga hidupnya setiap hari dalam koridor yang benar. Dia tidak pernah melecehkan orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah berbuat yang tidak senonoh, ya, selama hidupnya. Maka ketika dia tampil, dia pasti berwibawa. Tidak ada orang yang berani macam-macam sama dia. Ya. Jadi dikatakan di sini utuh, dalam bahasa Latin integer, ya. Bahasa Latin integer atau integratif, ya. Utuh. Utuh pikirannya dengan perasaannya, utuh perasaannya dengan hatinya, utuh hatinya dengan keadaannya. Nah, ini seringkali terjadi pada saat ini. Yang terjadi saat ini adalah yang tidak benar, ya. Ada beberapa ketidakharmonisan, ya. Ada beberapa hal yang berbeda antara kenyataan dengan yang ditampilkan. Ya, banyak flexing, banyak pencitraan. Dia pura-pura baik padahal bukan baik. Dia pura-pura markir atau foto di sebuah pesawat jet padahal itu cuma sewaan, ya, cuma kontrakan, rental, ya. Dia berfoto di sebuah mobil mewah padahal itu bukan mobilnya, ya. Supaya hanya menampilkan kesan kepada orang bahwa saya kaya, bahwa saya baik, ya, bahwa saya bersahaja, bahwa saya sedang jalan-jalan, padahal semua flexing. Sehingga tidak utuh. Hidupnya tidak utuh, bertabrakan antara pikirannya dengan hatinya, antara hatinya dengan perasaannya, antara apa yang tampilkan dengan apa yang sebenarnya. Semua manipulasi. Tetapi integritas itu adalah keutuhan. Ya. A, B, C, D semua itu utuh. Dan saya melihat Bapak Ibu bahwa Ayub ini merupakan pribadi yang utuh. Ya, karena semua aspek dalam hidupnya, tadi saya hanya menyoroti 3 aspek yang saya sampaikan di awal, tetapi saya melihat seluruh aspek hidup Ayub ini adalah utuh. Tidak ada yang berlubang, ya. Tidak ada yang timpang. Semua lengkap. Itu integritas, ya, lengkap. Dan untuk mencapai hal ini Bapak Ibu tidak mudah. Untuk mencapai suatu standar hidup yang utuh atau berintegritas itu tidak mudah. Maka kita akan belajar dari Ayub ini. Ada 4 komponen dari integritas itu. Ada 4 faktor atau komponen dari kehidupan yang berintegritas. Pertama adalah saleh. Ya. Pertama adalah saleh. Ini yang dikatakan dalam kitab Ayub bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh. Saleh itu mengacu pada integritas dan komitmen kepada Allah. Saleh adalah perihal relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ya. Saleh adalah manifestasi atau ekspresi dari relasi dengan Tuhan. Ini merupakan yang sangat mendasar Bapak Ibu. Di kaum muda saya selalu menekankan hal ini. Hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Karena ini adalah fondasi yang sangat mendasar. Ya. Sehingga nanti dalam penampakannya, dalam manifestasinya, orang saleh ini akan terlihat bahwa dia itu adalah orang yang, coba dibantu, ada masalah, taat, ya, taat, tekun, dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Allah.
Ini orang saleh, orang yang taat, orang yang tekun, setia, dan serius dalam beribadah. Saya senang ya, beberapa hamba Tuhan, beberapa umat Tuhan dari tempat ini mengingatkan kembali, terutama kaum muda, supaya dalam ibadah serius, ya, sungguh-sungguh. Dan kemarin atau minggu lalu Pak Siregar sudah sangat marah-marah, tidak boleh lagi katanya pakai handphone ya, Pak Siregar. Bacalah Alkitab seperti ini, Alkitab yang di print, gitu ya. Ya. Saya pikir baik, ya, saya pikir itu baik. Karena memang benar, walaupun orang-orang tua kita ini tidak terlalu mengerti banyak tentang handphone itu, tapi ada sesuatu yang mereka mengerti di sana. Orang-orang tua kita ini mengerti bahwa di handphone itu ada banyak hal, benar ya? Bukan cuma Alkitab di sana, ada WhatsApp di sana, ada Facebook di sana, ada games di sana, semua ada di sana. Sehingga ya memang ketika penyampaian firman Tuhan semacam ini, kita tidak tahu apa yang saudara lakukan di situ. Tetapi ketika saudara memang benar-benar hanya bawa Alkitab, di Alkitab ini tidak ada macam-macam, benar ya? Benar ya? Tidak ada Facebook di sini, tidak ada Instagram di sini, tidak ada Twitter di sini, ya kan? Nggak ada macam-macam di sini, hanya ada tulisan firman Tuhan. Ya, jadi dalam hal itu mereka mengerti. Walaupun untuk mengaplikasikan itu mereka tidak terlalu paham, ya. Tetapi ada hal-hal yang mereka mengerti. Dan ketika orang tua menyampaikan seperti itu, kita harus perhatikan, teman-teman, ya. Karena mereka juga punya wisdom, mereka juga punya kebijaksanaan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak benar. Karena kita memang, apalagi dalam hal ibadah, dalam hal persekutuan dengan Tuhan itu perlu kesungguhan, ya, perlu keseriusan. Ya, apalagi dalam hal mendengarkan firman Tuhan, bolak-balik disampaikan, perhatikan cara kita mendengar. Ya, perhatikan cara kita mendengar. Karena dengan mendengar firman Tuhan, maka nanti timbul iman. Ya, timbul iman. Dengan timbul iman, maka ada persekutuan dengan Tuhan. Itu sebenarnya, ya, tujuannya. Dengan saudara bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan terjamin, terjaga. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, maka tidak perlu diawasi lagi oleh orang tua, tidak perlu lagi diawasi oleh guru, oleh dosen. Karena ada relasi dengan Tuhan, tidak perlu diawasi oleh polisi. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau semua manusia ini berhubungan dengan Tuhan secara benar, ya, tidak perlu ada polisi, benar ya? Karena kita akan melihat nanti dia akan menjauhi kejahatan, kan? Dia akan menjauhi kejahatan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu polisi kalau semua manusia ini sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan, karena dia takut akan Tuhan. Di tempat sepi pun dia takut akan Tuhan. Di tempat sepi pun dia tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Ini saleh, ya. Saleh, taat, tekun, serius menjalankan ibadahnya, setia dalam ibadahnya. Terutama di tempat kita selalu menekankan soal ibadah ini, karena inilah sarana yang kita miliki, Bapak Ibu. Kami tidak memiliki yang lain, kami hanya menyelenggarakan ibadah. Dan pada saat ini pun kita sudah courting loh, Bapak Ibu. Sebenarnya saya banyak ditegur sama teman-teman saya sesama gereja Pentekost Tabernakel atau GPT, kenapa disatukan PA dengan doa, katanya. Ya memang terobosan yang kita buat di sini supaya untuk menghemat waktu saudara. Ya, kita sudah satukan loh doa dengan PA, ya, supaya menghemat waktu saudara, supaya saudara juga punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk berkunjung kepada saudara yang lain. Ya, kita pikirkan itu dan kita pertanggungjawabkan itu. Makanya seperti disampaikan Bapak Huta Gaul tadi, mari datanglah Bapak Ibu. Amin. Ya, terutama yang belum datang mengamenkan ini. Ya, supaya kita dibangun. Ya, kesalehan kita dibangun. Kemudian saleh ini berarti saya tertegun nih, saudara. Ketika saya baca bahasa Inggris, karena saya tahu sedikit bahasa Inggris, ternyata di dalam beberapa terjemahan itu disebut perfect, ya. Jadi sempurna. Kemudian ada lagi terjemahan disebut blameless, ya. Jadi sama dengan yang sampaikan oleh Billy Graham tadi, blameless ini sama dengan above approach, ya. Sama dengan melampaui tuduhan. Jadi tidak ada cacat celah, tidak ada spot hitam, ya.
yang bisa kita tunjuk. Oh, ini hitammu di sini, kau negatif di sini, oh kau tidak benar di sini. Tidak ada, ya, blameless, tak bercacat, tanpa noda. Ya, makanya pribadi seperti ini atau orang seperti ini orang yang sangat mahal, saudara. Ya, perfect, sempurna. Ya, itu kan kata lain dengan dari sempurna ya. Ketika kita tidak melihat seseorang itu tidak ada sebuah hal yang dapat kita tuduh, ya, itu artinya sempurna. Itu artinya sempurna. Ya, tidak dapat dituduh. Blameless, tidak bercacat. Tidak ada kerut. Ini juga yang kita dengarkan dalam pengajaran mempelai. Ini adalah tujuan akhir dari pengajaran mempelai, supaya didapati mempelai perempuan Kristus itu menjadi mempelai yang tidak berkerut, tidak bercacat, tidak bercela, sama dengan mempelai pria sorga, yaitu Kristus sendiri yang tidak bercacat, sehingga kita menjadi pasangan, menjadi mempelai yang sepadan dengan Yesus Kristus. Ya, ini memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi itulah tujuan kita, itulah tujuan dari kesalehan kita. Jadi ini saleh Bapak Ibu ya. Ini merupakan komponen pertama. Kemudian dikatakan tadi bahwa Ayub ini adalah orang yang jujur, ya, jujur. Jujur ini artinya lurus hati, ya. Hatinya itu lurus dan tulus, ya. Hatinya tulus, hatinya lurus, tidak bengkok-bengkok. Sikap yang lurus hati menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta yang terjadi. Ini adalah tulus hati. Kemudian benar, ya. Ini berarti jujur, benar, dan adil. Ini jujur. Ya, jujur menunjukkan kebenaran dalam perkataan, perkataan dalam tindakan dan pikiran. Ya, jujur perkataannya, jujur tindakannya, bukan yang pura-pura, ya, tindakan yang pura-pura, kasih yang pura-pura, ya, itu bukan berintegritas. Jujur. Saya melihat ya, saya suka mengikuti juga, temanin Bapak ya. Kalau hamba-hamba Tuhan itu jumpa dengan politikus, ya, banyak sekali kebohongan-kebohongan di sana ya. Manis-manis sekali mulutnya, ya kan? Oh, si anu itu luar biasa membantu gereja, katanya. Padahal apa? Menjilat, ya kan? Apa sih kalau ketemu antara warga dengan calon legislatif, ya? Dari calon legislatif dia hanya mau suara kita, benar kan? Iya kan? Ayo pilih saya, kan itu cuma itu di otaknya tuh. Ayo pilih saya Kota Gaul. Engkau bersama seluruh keluargamu, kan begitu ya? Dia hanya mau suara kita, kan? Sebaliknya dari mereka juga, dari kita juga. Sebenarnya kita cuma mau duitnya, kan? Karena kita tahu setelah mereka duduk di sana, mereka tidak lagi turun ke kita. Mereka tidak lagi memikirkan kita. Jadi dalam dua kelompok ini saling menipu Bapak Ibu ya. Ya, saling menjilat. Ya, saya suka perhatikan itu. Oh, si anu itu, oh, calon legislatif yang luar biasa. Ya, hamba-hamba Tuhan ini kulihat memang luar biasa ya. Karena memang ketika sudah ngomong begitu ya pasti besar itunya itu. Upetinya ya. Saya lihat itu. Ya. Hamba-hamba Tuhan seperti itu yang suka menjilat. Dan memang bapak saya itu nggak bisa begitu. Nggak bisa menjilat begitu. Ya memang bapak ini nggak cocok lah jadi politikus ya. Udah benar lah jadi hamba Tuhan ya. Ya politikus itu kan harus menjilat. Masalahnya adalah hamba-hamba Tuhan juga jadi politikus, ya kan? Saling menjilat. Jilat sana, jilat sini. Ya. Jadi susah sekarang untuk jujur. Tindakannya nggak jujur, perkataannya nggak jujur, pikirannya pun nggak jujur. Ya. Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saya catat di sini, semua hubungan di dalam dunia ini didasari oleh kesaling percayaan.
Iya, iya kan? Saling percaya. Itu yang paling penting. Dan dasar dari kepercayaan adalah kejujuran. Kalau kita ya mau berhubungan dengan seseorang, ya, kita harus menaruh kepercayaan kepada dia. Minimal kita berpikir, contohnya saya menjalin hubungan dengan Pak Utagaul. Ya, saya suka memberikan contoh supaya jemaat mengerti Pak Utagaul ya. Jadi jangan tersinggung. Kenapa Bapak saya panggil-panggil terus namanya? Ya karena Bapak tidak tersinggung. Ya, takut nanti kalau saya buat yang lain tersinggung dia. Ya kan, tidak gereja lagi. Padahal hanya contoh ya. Hanya contoh. Ya, jadi kalau misalkan dengan Pak Utagaul saya menjalin sebuah hubungan, ya, saya harus percaya sama Pak Utagaul. Percaya apa? Percaya bahwa Pak Utagaul itu jujur. Iya kan? Tidak mungkin saya menjalin hubungan apalagi mempercayakan sesuatu kepada beliau. Padahal saya tidak yakin bahwa dia jujur. Minimal saya yakin dia jujur. Iya. Jadi kejujuran ini sangat penting Bapak Ibu, Saudara. Iya. Maka kalau Bapak Gembala bilang kejujuran itu modal pertama Pak ya. Modal pertama dalam kehidupan, kejujuran. Iya. Orang jujur itu penting sekali. Dan masalahnya orang jujur ini semakin langka pada saat ini. Orang jujur, perhatikan Bapak Ibu, orang jujur itu semakin langka. Orang jujur semakin langka. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang yang jujur, kita semakin mahal. Amin. Iya loh. Kalau kita sebenarnya ada banyak loh harta-harta ya di dunia ini ya. Ada banyak harta yang mau dipercayakan. Tetapi orang-orang kaya itu mencari orang jujur. Hartanya itu sudah semakin terlalu banyak. Ya. Tapi dia mencari orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Ya. Ya. Jadi siap-siaplah Bapak Ibu, Saudara, apalagi yang muda-muda. Siap-siaplah, jujurlah, ya. Karena banyak harta di dunia ini mau dipercayakan kepadamu. Amin. Amin. Ya. Iya loh. Mencari, orang itu mencari sekarang. Siapa yang bisa dipercaya ini? Ya. Ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya dalam peraturan orang itu kan terbatas memiliki sesuatu. Ya, terbatas memiliki. Contohnya memiliki kendaraan, dia terbatas. Kalau dia sudah punya satu kendaraan, dia tidak bisa lagi membeli kendaraan atas nama dia. Kalau dia sudah punya rumah, dia tidak bisa lagi membeli rumah atas nama dia. Tetapi kalau saya sudah punya satu rumah misalkan, apakah saya bisa mempercayakan kepada ini satu rumah lagi atas nama ini? Ini kan yang berat ya. Loh, ini yang berat Bapak Ibu. Jangan-jangan saya percayakan kepada ini saya pakai namamu ya, saya mau beli rumah lagi. Karena saya sudah punya rumah, saya tidak bisa lagi pakai nama saya untuk beli rumah yang lain. Contohnya begitu ya. Apakah saya percaya pada ini? Jangan-jangan minggu depan sudah dijual dia. Iya kan? Iya enggak? Iya kan? Ya, saya menuntut apa? Saya nggak bisa tuntut apa-apa karena nama dia kan? Nggak bisa tuntut apa-apa. Ya. Jadi ada banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu. Ada warisan-warisan juga. Ada banyak warisan Bapak Ibu, teman-teman ya, yang dia tidak punya anak, ya, tapi dia banyak harta. Ya. Kalau suatu kali dia mau meninggal sudah sekarat, dia kan harus wariskan hartanya ini. Jadi orang jujur itu dicari Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi anak muda, dicari saudara. Ya. Maka sebenarnya tidak susah loh bagi orang jujur itu untuk menjadi kaya. Tapi kembali itu harus dijaga, ya, kepercayaan itu. Ya. Karena itu semakin langka sekarang. Jangan sampai nanti misalkan, ya, Ayuhana punya banyak duit ini. Mana Ayuhana? Udah pulang ya? Oh, udah pulang. Ngomong-ngomong beliau khotbah loh tadi, benar ya? Khotbah tadi di beliau, ya. Puji Tuhan. Dia khotbah loh di GPDI ya. GPDI Tiban. Ya, luar biasa loh. Anak kesaksian kemarin katanya di apa? Lombok ya? Flores. Hah?
Sumba kesaksian di sana, ketemu dengan hamba Tuhan. Kemudian ya singkat katanya, singkat cerita, dia di sini, dipromosikan di sini supaya tadinya dia mau kesaksian, tetapi disuruh khotbah. Ya. Ayo kita ini udah khotbah loh. Iya, luar biasa loh ya, luar biasa. Ya. Jangan sampai nanti Yuhana karena saking banyaknya uangnya, ya kan? Kemudian karena dia tidak percaya kepada siapapun di Gunung Hermon, dia percayakan hartanya kepada si kaum M sana, kaum Muslim, tahu nggak? Iya loh. Jangan sampai seperti itu. Padahal dia punya akses di sini, tapi karena dia tidak percaya kepada siapapun di sini, saya tidak tahu apa sudah terjadi apa enggak. Iya kan? Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Karena dilihat muka-muka kita ini nggak ada yang bisa dipercaya. Ya. Semua pencuri, semua penipu, semua penjilat. Ya. Akhirnya dia percaya kepada si kaum M tadi. Kan rusak kita. Jadi ini penting sekali kejujuran, dibangun terus ini kejujuran. Amin Bapak Ibu. Terutama yang muda-muda, ya. Terutama yang muda-muda, hidup jujur dan karena itu mahal. Itu mahal sekali. Kemudian yang ketiga, ya. Yang dimiliki oleh Ayub ini adalah ia takut akan Allah. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Ia takut akan Allah. Takut akan Allah. Ini juga merupakan tema besar, Saudara. Merupakan ajaran yang sangat penting dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Takut akan Allah. Kalau Saudara baca Perjanjian Lama, terutama kitab-kitab hikmat, yaitu Ayub, ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu banyak sekali takut akan Allah, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Ya. Ada banyak karakter penting yang terkait dengan takut akan Allah. Termasuk nanti poin terakhir, ya, itu karena takut akan Tuhan, takut akan Allah. Termasuk pengetahuan juga karena takut akan Allah. Termasuk hikmat juga karena takut akan Allah. Takut akan Allah permulaan pengetahuan, takut akan Allah permulaan hikmat. Ya. Banyak sekali. Kalau Saudara nanti suka belajar, Saudara baca Alkitab, ada banyak hal yang penting terkait dengan takut akan Allah. Tapi dasarnya adalah takut akan Allah. Ini penting sekali. Ini yang harus kita miliki. Bukan hanya mengasihi Allah, tetapi di balik mengasihi Allah atau di samping mengasihi Allah, kita juga harus takut akan Allah. Iya. Apa artinya? Saya buat artinya di sini beberapa poin. Takut akan Allah, beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah. Ini merupakan jembatan. Ya. Ini merupakan awal dari semua perjalanan rohani kita. Diawali semua dengan iman. Diawali semua dengan iman. Kita bisa berhubungan dengan Allah karena kita beriman kepada Allah. Kemudian ketika kita beriman, maka timbullah hormat. Jadi takut akan Allah artinya hormat kepada Allah. Bukan takut kemudian lari, ya. Bukan takut untuk lari, tetapi takut kita kepada Tuhan adalah hormat, respect. Ya, hormat kepada Allah. Dan poin pertama tadi itu saleh, ya. Saleh itu tidak dapat dipisahkan dari takut akan Allah. Saleh tidak dapat dipisahkan dari takut akan Allah. Dan saya catat di sini, hidup saleh merupakan ekspresi dari kehidupan yang takut akan Allah. Takut akan Allah adalah dasar dari hidup saleh. Kalau orang takut akan Allah, pasti dia saleh. Amin. Tetapi terbalik Bapak Ibu, kalau saleh saja belum tentu takut akan Allah. Karena saleh itu bisa dibuat-buat. Bisa bisa beribadah, ya. Bisa dia bahkan pelayanan segala macam, bisa. Tetapi bukan dasarnya takut akan Allah. Tapi untuk pencitraan. Karena apa? Karena hal-hal rohani inilah yang menjadi salah satu topeng yang paling jitu, ya. Makanya orang membungkus semua dalam hal-hal rohani, kan? Politik pun dibungkus dengan hal-hal rohani. Ya, kejahatan pun dicuci di ruang ibadah, ya, di rumah ibadah, cuci uang di tempat ibadah. Waduh, itu paling jahat Bapak Ibu. Jadi orang saleh, orang yang kita lihat alim, orang yang kita lihat santun, sopan segala macam, taat ibadahnya, itu belum tentu takut akan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ya.
Orang yang takut akan Allah pasti saleh. Tetapi orang yang saleh, dalam tanda kutip, belum tentu takut akan Allah. Dia bisa saleh, bisa taat, nampaknya rajin ibadah, nampaknya rajin melakukan segala sesuatu ritual, tetapi belum tentu takut akan Allah. Bisa macam-macam. Bisa untuk menyembunyikan kejahatannya, bisa untuk menyembunyikan korupsinya, bisa untuk berpolitik. Kalau dia menjadi seorang tokoh agama dan jemaatnya besar dan dia dipanut, itu transaksi luar biasa Bapak Ibu. Kepala-kepala orang dijual dia. Wah, itu paling gila. Dia bilang, jemaatku semua nanti, umatku semua akan mengikut kamu, akan memilih kamu. Berapa satu kepala? Katakan ada 10.000 jemaatnya atau umatnya. Dikalikan 500.000, berapa duit itu? Gila enggak? Itu paling jahat lagi. Tapi orang-orang itu hormat sekali sama dia karena dia nampaknya saleh dengan berbagai atribut-atribut itu. Dengan pakaiannya. Itu paling jahat Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan sampai kesalehan kita hanya untuk menutupi dosa kita. Amin. Jangan sampai pelayanan kita hanya untuk menutupi dosa kita. Itu yang paling berbahaya. Sama seperti ahli Taurat dan Farisi. Kesalehan mereka dilihat oleh Yesus, ya, sebagai kubur yang dilaburi putih, ya, kapur putih. Nampaknya dari luar biasa, tetapi dalam hati mereka adalah orang-orang jahat yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya. Semua orang pada zaman itu menghormati ahli Taurat, menghormati orang Saduki, menghormati orang Farisi sebagai rohaniwan, sebagai alim ulama, sebagai tokoh-tokoh agama yang mengerti Taurat, yang mengerti firman Tuhan, yang dicari orang, yang dihormati orang. Tetapi Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang munafik. Orang menyebut mereka, celakalah kamu orang-orang munafik, keturunan ular beludak. Itu rohaniwan semua yang ditegur oleh Yesus. Tidak ada ampun bagi Yesus untuk rohaniwan semacam itu. Dihormati orang, memakai atribut-atribut agamawi, tetapi hatinya busuk. Mereka bermain politik dengan penguasa. Makanya hati-hati, ya, hati-hati dengan rohaniwan juga, hati-hati dengan pemimpin-pemimpin juga. Itu sudah terjadi, apalagi di zaman-zaman politik ini. Kepala orang dijualin. Hati-hati ya, jangan sampai. Takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita pasti hidup saleh, ya. Kita pasti hidup taat kepada Tuhan. Ya, kita pasti menjalankan ibadah kita dengan baik. Kemudian terakhir, waktu saya, menjauhi kejahatan. Kita baca bersama. Menjauhi, ya. Orang berintegritas bukan hanya tidak melakukan kejahatan, tetapi ia tidak suka dekat dengan kejahatan. Jangankan melakukan, dekat saja dia tidak sudi. Ya. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan dikatakan dalam bahasa Inggris, turn away from evil, lari dari kejahatan. Ya. Jadi ketika dia melihat kejahatan di sana, ya, dia lihat kejahatan, dia putar balik, turn away. Dia nggak ke sana. Kadang-kadang kita manusia seperti itu kan. Oh, kejahatan apa itu kira-kira? Saya lihat dulu. Dia dekat-dekat ke situ. Iya kan? Pengen tahu. Ada banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena kita sengaja mau melakukan kejahatan, tapi pengen tahu, semakin pengen tahu, semakin tertarik. Iya kan? Jadi kalau udah lihat dosa di sana, kejahatan di sana, ayo putar balik. Amin. Ya. Itu orang berintegritas. Menjauhi nggak mau dia dekat-dekat situ. Ya. Jadi jangan terlalu kepo dengan kejahatan. Amin ya, anak muda ya. Oh, ada kejahatan di sana. Ayo kita serbu. Oh, enggak begitu ya. Ya. Hati-hati. Ketika melihat kejahatan, si Ayub ini putar balik, ya. Putar balik dia. Ini yang dimaksud menjauh dari kejahatan. Ya, meninggalkan kejahatan. Ya. Saudara ingat kisah Yusuf, ya? Ketika Tante Poti menggoda-goda Yusuf, ayolah cup. Ya. Ya kan? Bolak-balik digoda. Tapi giliran si Tante Poti itu sudah semakin gatal,
ya. Sudah nggak tahan lagi mungkin dia. Sampai si Yusuf itu telanjangi. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia lari tanpa busana. Tentu Yusuf itu bukan lari karena dia buka busana, lari karena si Tante Putih itu sudah buka busana dia, sudah buka pakaian dia, makanya dia lari tanpa busana kan? Lari dari dosa itu. Ya. Tante Putih pasti cantik lah, istri pejabat, ya kan? Pasti cantik lah, nggak mungkin sembarang kan? Tapi Yusuf itu lari, ya. Nggak mau mendekat dia. Tante Putih udah gatal gitu, ya. Lari dia dari Tante Putih. Walaupun nanti si Tante Putih malah teriak-teriak lagi, aku diperkosa. Mulutmu, kau yang buat, ya kan? Nggak ada kau diperkosa di situ, ya. Dia sendiri yang buat cerita itu kan, ya kan? Bukan si Yusuf memperkosa dia yang mentelanjangi Yusuf situ. Tapi itu anak muda yang luar biasa, dia lari dari pencobaan itu. Itu artinya lari dari kejahatan, menjauhi kejahatan. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara kaum muda, amin. Iya. Jangan dekat-dekat dengan situ. Kalau sudah tahu itu kejahatan, sudah tahu isu dosa, ya. Sebab orang berintegritas tahu jelas bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Amin. Iya, itu orang berintegritas. Agnes Monica lebih sadis lagi ngomong. Masa udah tahu tai masih saya makan? Ya kan? Agnes Monica itu ya. Nanti tonton YouTube-nya ya. Ya, ya nggak begitulah. Ya kita nggak bodoh begitu ya. Kalau sudah tahu itu nggak benar, ya tinggalkan itu. Nggak usah datang ke situ. Ya. Karena saya catat di sini sedikit ya. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang makan nangka, ya, maka kita pun akan kena getahnya. Walaupun kita tidak ikut makan nangka itu. Benar ya? Ya kan kita dekat dengan dia, ya, bisa kecipratan getahnya. Getah nangka tadi. Sama dengan kalau kita bergaul dengan orang-orang narkoba, ya, kemudian ada polisi yang datang ke sana, maka kita pun akan ditangkap bersama-sama dengan rombongan itu. Walaupun kita tidak memakai. Kita bilang, saya tidak pakai Pak Polisi, saya tidak pakai kok. Ayo, kamu nanti jelaskan di kantor polisi. Pokoknya kita diseret dulu. Karena kita sudah terjebak di situ. Makanya kita harus jauh dari kejahatan itu. Jangan ikut-ikut di situ. Karena kalau kita ikut-ikut di situ, kita akan terjebak nanti, kita akan terlibat nanti di sana. Ya. Ini teman-teman, ini Bapak Ibu merupakan komponen dari integritas. Keempat komponen ini yang membentuk kehidupan Ayub sehingga ia berintegritas. Ya. Saya katakan tadi, orang bisa kaya tetapi dia tidak beriman. Orang bisa kaya tetapi hubungan keluarga tidak harmonis. Orang bisa kaya tetapi hasil korupsi. Orang bisa kaya tetapi tidak dihormati oleh orang lain. Tetapi saya melihat Ayub ini, semua dia miliki. Dia kaya, dia memiliki keluarga yang baik, dia memiliki anak-anak yang baik, yang cakap-cakap, dan keluarganya pun harmonis semua. Dia kaya, dia dihormati orang, dia dicari orang, dia ditunggu-tunggu orang untuk berbicara. Dan semua dimiliki oleh Ayub ini. Ya, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati. Ya. Hidup yang penuh berkat. Ya. Mari kita belajar dari Ayub ini, kita membangun keempat komponen integritas ini sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat mahal. Amin, teman-teman. Iya. Kita pasti mahal kalau kita memiliki keempat ini. Kita akhiri di sini untuk menutup perjumpaan kita. Kita baca bersama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Saya harus membangun kehidupan yang berintegritas dengan takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur dan saleh. Ini yang kita kerjakan di gereja ini, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi orang-orang yang mahal di luar sana, yang dicari orang, yang dipercaya oleh orang. Nanti hartanya akan dipercayakan kepada kita dan kita kelola itu semua dengan baik. Ini firman Tuhan bagi kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala.